Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Bintang Ramadan dari Universitas Kalimun, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang anak tunanetra dalam matkul pediatri untuk memenuhi tugas mata kuliah pediatri. Hari ini kita akan membahas pertama tentang pengertian bagaimana apa sih anak tunanetra itu. Yang kedua, klasifikasi tentang anak tunanetra, pembagian-pembagian dari anak tunanetra. Yang bab ketiga adalah karakteristik. Yang keempat, media pembelajaran. Yang kelima adalah penerapan pembelajaran yang ada di kelas. Bab pertama adalah pengertian. Latar belakang penelitian. Anak tunanetra adalah individu yang memiliki keterbelakangan atau gangguan atau kehilangan fungsi penglihatan baik secara total maupun sebagian. Anak tunanetra atau tunanetra berasal dari dua kata. Tuna yaitu rusak atau cacat, dan netra yaitu penglihatan. Manusia berhubungan dengan lingkungan itu baik secara sosial maupun secara melalui inderanya. Sedangkan untuk anak tunanetra memiliki gangguan pada penglihatan. Akhirnya mereka berfokus pada indera-indera yang lain selain penglihatan. Seperti contohnya adalah indera pendengaran, pengecapan, perabaan, dan penciuman untuk mendapatkan pengenalan dan pengertian atau makna yang lengkap dari lingkungannya. Contoh, dia itu bagaimana sih dia itu untuk melihat, atau itu biasanya kita ini ingin melihat balon atau ingin melihat gambar, kita tidak bisa menggambarkan secara deskriptif apa yang dimaksud dengan balon tersebut. Tapi anak tunanetra gimana caranya harus meraba barang yang kita maksud itu, seperti tekstur balon itu seperti apa, uh, bentuknya balon itu seperti apa, dia itu seperti apa, mengambang atau jalan seperti itu, bentuknya halus atau kasar, baru mereka bisa mendeskripsikan apa itu yang dimasukkan oleh balon atau yang dimaksudkan oleh kita selaku orang yang berbicara dengan anak tunanetra. Selanjutnya, bab kedua adalah klasifikasi anak tunanetra. Anak tunanetra itu dibagi menjadi dua, ada low vision dan juga ada total blind. Total blind adalah total atau tidak bisa melihat secara menyeluruh. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, apakah total blind itu yang tidak bisa melihat atau dia itu melihat hitam semua? Tidak. Total blind itu ya hitam, jadi bukan hitam saja, tapi memang betul-betul tidak bisa melihat bahkan warna hitam sekalipun. Kalau low vision, dia itu adalah ya penyakit sama juga dari anak tunanetra, tapi dia itu low vision ini juga masih bisa digunakan atau masih bisa menggunakan seperti kacamata atau penanganan khusus untuk anak low vision di sini. Seperti anak low vision ini seperti anak kurang awas. Di sini ada yang bagian kanan ada faktor-faktor genetik. Faktor-faktor kenapa anak itu bisa menjadi anak tunanetra? Yang pertama adalah faktor genetik. Beberapa anak lahir dengan kecacatan fisik atau genetik yang mempengaruhi penglihatan mata. Contoh gampangnya yang di sini itu ada termasuk gangguan retinis pigmentosa yang menyebabkan degenerasi sel-sel retina dan albinisme yang dapat mempengaruhi pada penglihatan. Yang kedua adalah faktor penyakit. Retinopati prematuritas adalah kondisi yang dapat terjadi pada bayi prematur, di mana pembuluh darah yang di retina berkembang secara abnormal yang dapat menyebabkan kebutaan.
Yang ketiga adalah cedera. Trauma fisik pada mata, baik akibat kecelakaan atau kekerasan, dapat menyebabkan kerusakan permanen pada struktur mata dan kehilangan penglihatan. Seperti anak kecelakaan atau sakit atau memiliki kekerasan tuh. Yang ketiga, bab ketiga adalah karakteristik pada anak tunanetra. Anak tunanetra memiliki ciri khas baik secara fisik maupun mental mereka yang unik, seperti kemampuan pendengaran yang lebih tajam, kesulitan dalam berinteraksi dan lingkungan, serta sikap tubuh yang kurang tegap atau kurang percaya diri yang membuat mereka itu sering menunjukkan ketidakfleksibelan dalam gerakan dan memerlukan keterampilan khusus untuk beradaptasi dengan lingkungan. Bab yang keempat, media pembelajaran anak tunanetra. Yang pertama adalah buku Braille. Alat atau sumber belajar yang menggunakan sistem tulisan yang dirancang untuk seorang individu tunanetra yang memiliki gangguan penglihatan dalam proses belajar. Buku Braille ini adalah kombinasi titik-titik yang diatur sel-sel dan yang dapat diraba oleh jari. Jadi kertas itu ada titik-titiknya. Habis itu anak tunanetra atau anak yang memiliki gangguan pada penglihatan, mereka itu bisa meraba apa sih yang ditulis-tulisan ini, apa sih yang di titik-titik ini gitu. Itu adalah salah satu pembelajaran pada anak tunanetra. Yang kedua adalah audio multimedia. Audio multimedia adalah kombinasi dari berbagai elemen audio digunakan untuk berupa pembelajaran seperti suara, musik, dan narasi beberapa jenis media. Yang ini juga membantu bahan ajar audio seperti aplikasi interaktif dan alat bantu mendapatkan pendengaran. Mungkin kalau kita biasa dengar mungkin bisa pakai audiobook untuk anak itu bisa mengerti atau bacaan apa yang pengen dia baca gitu. Yang ketiga adalah model taktil. Pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan indera perabaan untuk membantu individu, terutama mereka yang memiliki gangguan penglihatan dalam memahami informasi dan konsep. Bab keempat adalah bagaimana sih penerapan pembelajaran anak tunanetra di kelas. Yang pertama, yang paling gampang adalah, yang paling mudah adalah metode pengajaran inklusi. Pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mengakomodasi semua siswa yang memiliki keterbelakangan baik secara motorik, psikis, atau mental atau intelektual dalam lingkungan belajar yang sama. Yang kedua adalah media pembelajaran yang disesuaikan untuk anak tunanetra. Kalau anak tunanetra seperti isyarat visual, seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan gerakan tubuh sebagai besar alat komunikasi sosial untuk menggantikan penglihatan untuk membaca isyarat-isyarat. Yang ketiga adalah adaptasi kurikulum. Pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang dirancang untuk memenuhi beragam siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas. Seperti kurikulum untuk menyesuaikan pada kemampuan pada anak tunanetra itu sepertinya gangguannya apa sih? Biasanya dia itu sulit untuk membaca atau berinteraksi. Nah, kita selaku seorang pendidik harus menyesuaikan atau beradaptasi pada anak tunanetra tersebut. Sebenarnya bukan anak tunanetra, mungkin anak tunagrahita, anak tunadaksa, anak tunalaras gitu. Yang keempat adalah pelatihan mobilitas. Karena pelatihan mobilitas ini adalah program yang dirancang untuk membantu individu untuk mereka yang tunanetra atau memiliki gangguan penglihatan dalam mengembangkan keterampilan navigasi dan mobilitas yang aman dan efektif. Seperti mereka dibutuhkan atau diberikan pengertian atau pemahaman tentang bagaimana sih cara menggunakan tongkat putih yang bagaimana untuk mobilitas yang ada di trotoar-trotoaran gitu, atau tanda-tandanya, atau apa
motivasi mereka itu gitu. Jadi itu salah satu bentuk cara pelatihan mobilitas pada anak tunanetra. Oke, mungkin itu saja dari saya selaku Alif Bintang Ramadan. Saya Alif Bintang Ramadan mengucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.